Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah kita masih dalam kondisi sehat walafiat. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan, kekuatan sehingga alhamdulillah kita kembali bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari, baik kamu selaku siswa maupun saya selaku tenaga pengajar yang akan mengajarkan kamu sebentar nanti beberapa waktu depan. Namun sebelum itu saya perlu memperkenalkan diri kepada anak didik sekalian bahwa nama saya ini ada di kartu nama saya Abdul Aziz, sarjana sosial, ini ada di sini. Kemudian saya adalah juga seorang guru yang bertugas di SDN 14 Gadung di Desa Diapati. Namun dalam kegiatan ini saya sementara mengikuti kegiatan PPG atau program pengembangan profesi guru. Jadi sekalipun saya sekarang sebagai seorang guru, tapi saya juga masih tetap melaksanakan mengejar pendidikan untuk lebih mengembangkan kompetensi saya dalam bidang pendidikan atau di guru. Olehnya saya berharap kepada anak didik sekalian, itu tadi saya katakan saya pun selaku guru saya masih belajar, maka anak didik sekalian lebih motivasi lagi belajar, lebih semangat belajar, biar menjadi anak yang sukses. Jadi saya sekarang mengikuti kegiatan program pengembangan profesi guru atau PPG di Universitas Negeri Tadulako di Palu. Jadi saya ikut kegiatan PPG di Universitas Tadulako Palu di kategori 1 di tahun 2022. Jadi itu sekedar perkenalan singkat dari saya supaya mungkin Belajar, marilah sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqna fahman. hari ini kita akan membicarakan tentang sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Tahu pemerintah? Tahu pemerintah? Siapa itu pemerintah? Pemerintah itu siapa? Coba saya bisa sebutkan contoh pemerintah. Pemerintah itu siapa? Siapa? Ya, memang yang jadi pemerintah itu memang manusia, tapi contoh pemerintah itu seperti apa dia? Bupati, bagus. Siapa lagi? Ya, camat. Siapa lagi? Kepala desa. Siapa lagi? Banyak contoh-contoh pemerintah yang ada di Indonesia toh. Ada presiden, ada anggota DPR, ada kepala desa. Oh, di kelas juga itu ada pemerintah kecil yang ada di dalam kelas. Siapa pemerintah kecil? Ketua. Oh, nanti juga dalam hal proses pemilihan ini nanti akan kita pelajari bagaimana tata cara proses pemilihan, akan lebih kita permantap itu, dan nanti di dalam proses pembelajaran ini kita nanti akan mensimulasikan itu, atau kata lainnya mempraktekkan itu bagaimana tata cara proses pemilihan yang bagus. Nanti insya Allah mungkin besok kita akan lakukan kegiatan itu. Kita akan mencoba melakukan proses pemilihan yang demokrasi itu yang tidak curang, tidak melakukan pelanggaran. Nanti sebentar akan kita lebih permantap sistem pemerintahan di Indonesia. Kemudian submateri kita adalah berbicara tentang pemilihan umum. Kemudian waktunya nanti 3 kali bertemu kita hari ini, mungkin hari pertama, kemudian besok, dan nanti insya Allah mungkin akan dilanjutkan pada hari Kamis. Jadi hari Rabu kita istirahat, nanti akan kita lanjutkan pada hari Kamis.
Ya, diperhatikan ini. Oh, diperhatikan sudah sangat jelas. Ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang bisa baca ini? Bisa? Bisa. Oke. Ya. Siapa bisa baca ini? Satu orang. Angkat tangan. Tahu ya di depan. Ya, dibaca ini yang pertama. Dikasih jelas, dibaca di sini. Dibaca di sini. Ya, dikasih besar soalnya. Tujuan pembelajaran yang pertama. Tujuan pembelajaran satu, melalui proses pembelajaran siswa diharapkan dapat mengidentifikasi sistem pemerintahan di Indonesia yang ditayangkan lewat video atau gambar dengan baik. Iya, bagus. Kemudian yang kedua, saya tugaskan kamu untuk mencari masalah itu, mencari solusi bagaimana masalah supaya tidak terjadi. Apa semua yang termasuk dalam kaitan masalah itu. Yang pertama, nanti sebentar saya akan bagikan lagi LKPD lembar kerja seperti yang lalu. Yang pertama itu yang nanti akan kamu tentukan pelanggaran-pelanggaran apa saja. Kan kamu tahu setiap pemilihan pasti ada pelanggaran toh. Ada pelanggaran apa saja yang sering terjadi dalam proses pemilihan umum. Kamu cari pelanggaran, mungkin ada yang main uang dibayar, ada begitu toh. Ada yang menambah-nambah suara orang lain. Ketika kamu sudah dapatkan itu, bagaimana caranya supaya itu tidak terjadi? Bisa dipahami ini? Bisa dipahami? Nah, tapi untuk lebih jelas sebentar kita akan tayangkan. Sebentar saya juga sebentar dibagi kelompok. Saya berikan sedikit penguatan, kemudian saya silakan untuk keluar, untuk mencari informasi itu di luar, kemudian masuk dan menyampaikan apa yang nanti akan kamu dapatkan dari luar. Bisa dipahami itu? Bisa. Oke. Ini proses pemilihan ketua kelas yang dilaksanakan. Ini nanti akan kita coba praktekkan. Model seperti begini. Dia akan mungkin kita bagi, kita buat nanti kita desain sedemikian rupa ruangan ini supaya bisa nampak ada proses pelaksanaan pemilihan ketua kelas di kelas. Itu nanti akan dilaksanakan pada hari besok. Kemudian masih ada lagi. Baca ini apa? Komisi. Ini adalah salah satu lembaga yang ada di Indonesia yang menyelenggarakan, yang melaksanakan proses pemilihan umum dari pusat sampai ke desa-desa. Jadi ini komisi pemilihan umum ini ada yang disingkat biasa disingkat apa? Disingkat KPU. Pernah dengar KPU? Jadi KPU itu adalah salah satu lembaga yang mengurus itu tentang proses pemilihan umum, mulai dari pusat, dari provinsi, kabupaten sampai di desa kita. Itu yang tadi kamu sampaikan, kamu pernah lihat di balai desa. Itu yang selenggarakan itu KPU. Bisa dipahami gambar-gambarnya tadi itu? Bisa? Ini sekalian menjadi 5 kelompok kecil, yang setelah dibagi dalam 5 kelompok kecil ini sama juga dengan kemarin, cuma ini kita lebih tingkatkan lagi cara diskusinya. Jangan hanya ketua kelompok yang sibuk mencari informasi, tapi saya berharap anak didik sekalian saling memberikan informasi kepada ketua kelompok biar lebih bagus jalannya diskusi kita sementara. Bisa dipahami toh? Bisa? Oke, selanjutnya saya akan bagi menjadi 4 kelompok kecil, dan nanti setelah terbagi kelompok kecil ini saya akan melakukan penilaian kepada masing-masing anggota kelompok yang ada di kelompok itu. Ada daftar penilaiannya. Misalnya si Andika Yudhistira, dia di kelompok 1, aktif tidak dia dalam kelompok diskusi, atau dia hanya bermain, atau dia mungkin hanya tidur dan lain sebagainya. Nanti ada penilaiannya, ada tabel penilaiannya. Ini nanti akan saya isi.
selanjutnya, jadi untuk langkah selanjutnya yang harus kamu lakukan sekarang, diperhatikan untuk semua kelompok. Untuk semua kelompok perhatikan dulu kelompok 1. Sebentar dilanjutkan menerusnya. Yang harus kamu lakukan sekarang, jadi masing-masing kelompok. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah saya persilakan kamu keluar untuk mencari informasi terkait itu. Jadi silakan bertanya ke guru-guru yang ada di kantor sana, yang ada di kelas, boleh bertanya. Tapi dengan catatan harus tertib bertanya. Mengucapkan salam, assalamualaikum, Pak Guru, Ibu Guru. Saya mau tanya informasi ini. Pelanggaran apa yang sering terjadi dalam proses pemilihan umum? Nanti dijelaskan. Oh ini. Kenapa Bu itu bisa terjadi? Begitu toh? Misalnya praktek untuk suap, kasih uang. Kenapa itu bisa terjadi? Kemudian ditanya, bagaimana supaya tidak terjadi itu? Bagaimana solusinya? Bisa paham itu? Bisa dipahami? Ini semua nanti menyebar ke masing-masing guru. Setelah itu masing-masing dapat informasi dari sana. Itu nanti dikumpulkan informasi itu. Misalnya si yang dapat informasi 1, si yang lain juga 1, kemudian yang lain kita 2, dan itu dikumpulkan. Kita harus menentukan dulu tahapan-tahapannya atau jadwal. Kita bikin penjadwalannya. Kita bikin penjadwalan, mungkin mendaftar dulu. Panitia nanti kita bentuk dulu panitianya, kemudian panitia nanti mendaftar. Siapa nanti yang berkeinginan untuk mencalonkan diri jadi ketua kelas, mendaftar ke panitia. Nanti panitia lagi bikin jadwal. Oh, jam sekian kita akan lakukan proses pemilihan. Ini kan karena prosesnya singkat. Tidak sama dengan proses pemilihan yang dilakukan di luar sana yang butuh waktu sampai sekian bulan, bahkan sampai 1 tahun waktunya. Hari ini kita tidak lagi melakukan itu, kita persingkat lagi. Jadi nanti ada tahapan, ada jadwal-jadwalnya yang akan disampaikan. Jadi kita susun jadwalnya. Pertama itu apa? Pembentukan panitia pelaksananya. Kemudian kita nanti apa? Menentukan siapa nanti akan menjadi siapa yang bersedia mencalonkan diri untuk menjadi mungkin calonnya tidak banyak, mungkin 2, tapi tidak boleh 1. Kalau 1 bisa dipilih tidak? Tidak bisa dipilih kalau hanya 1. Yang bisa dipilih itu kecuali 2, 3, dan sebagainya. Kemudian setelah itu kita nanti mendata pemilih. Kalau di pemilihan umum itu yang kita sudah bahas kemarin, itu batas usianya berapa tahun? 17 tahun. 17 tahun sudah boleh pilih. Tapi kalau di ketua kelas itu tidak. Pemilihan ketua kelas tidak menentukan umur, tapi siapa yang ada di kelas itu dia yang berhak untuk memilih. Jadi kita semua sebentar akan melakukan hal itu. Namun sebelum kita masuk pada proses pemilihan nanti sebentar, sekali lagi saya sampaikan, mari kita patuhi asas-asas pemilu. Sekalipun ini hanya pemilihan ketua kelas, tapi asas itu harus kita laksanakan. Tahapan-tahapan itu juga harus kita laksanakan. Dan tahapan pemilu, asas pemilu itu kan tujuannya kita memilih ini apa? Apa tujuan kita memilih? Kemarin kita sudah bicara. Apa tujuan kita memilih? Untuk mencari siapa yang akan jadi ketua kelas atau jadi pemimpin kita, sama dengan presiden. Pemilihan presiden tujuannya untuk mencari siapa yang jadi presiden. Pilihan anggota DPR siapa yang jadi anggota DPR. Anggota DPR juga seperti itu. Sama dengan juga kepala desa. Siapa yang terpilih dia yang jadi kepala desa. Tetapi yang lain jangan menurut. Bagaimana menurut kampanye? Kampanye kan menyampaikan, menarik simpatinya orang supaya orang memilih. Apa saja yang disebut? Oh, kalau saya jadi ketua kelas, saya akan berpindah ini ruang kelas. Kan begitu kalau anggota DPR yang melakukan kampanye kan seperti itu toh. Kalau saya jadi anggota DPR, saya akan membantu masyarakat yang lemah. Saya akan menurunkan bantuan ini dan lain sebagainya. Begitu juga sementara. Jadi sementara nanti kamu akan mencoba memaparkan itu. Kalau kamu saya jadi ketua kelas, apa yang kamu akan lakukan jika kamu terpilih jadi ketua kelas? Itu namanya apa? Kamu hanya menarik perhatiannya orang supaya orang bisa pilih saya. Bisa paham ini? Bisa. Jadi jadwal tadi kita sudah Narayana, kemudian sekretaris Yayan Fauzi, kemudian anggota Teguh Al-Fatih. Jadi inilah panitia pelaksana
dalam proses pemilihan kepala ketua kelas. Jadi ketua boleh sampaikan kepada masyarakat, kamu ini kan sebagai masyarakat toh. Coba ketua berdiri. Ya, mengucapkan salam, kemudian terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Dipercayakan untuk menjadi panitia pemilihan ketua kelas. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami yang diberikan kepada kami menjadi ketua panitia penyelenggara panitia penyelenggara pemilihan ketua kelas. pemilihan ketua kelas. Harapannya apa? Lihat bisa berlangsung baik, aman, jujur dan coba harapannya coba pemilihan bisa berjalan dengan aman, Harapannya ke depan bisa berjalan aman aman dan dan lancar. Kemudian sekian dan terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, bagus. Kan untuk meminta dukungannya masyarakat harus barang ini bagus. Kan begitu. Perkenalkan, nama saya Ibnu Kim. Saya adalah ketua kelas. Kalau saya terpilih menjadi ketua kelas, saya akan melakukan membersihkan halaman sekolah. Terus apa lagi? Saya yakin baik. Penghitungan suara. Iya. Baik. Kau tidak sampaikan. Nanti diarahkan ke kau. Kau yang sampaikan. Ke sana. Pasukan dia. Tidak. Itu baru perlihatkan sama orang. Oh ternyata ini suaranya sih. Sebutkan. Nomor 1 Andika Yudhistira. Suara 1 Andika Yudhistira. Ditaruh di tempat lain. Yang itu. Andika Yudhistira. Ya, lanjut. Andika Yudhistira. Ya, lanjut. Andika Yudhistira. Setelah selesai proses pemilihan, Setelah selesai proses pemilihan, didapatkan bahwa didapatkan bahwa perolehan suara perolehan suara mulai dari sana. nomor urut 1 Andika Yudhistira Memperoleh. memperoleh 17 suara. Iya, bagus. Nomor urut 2 Muhammad Isa memperoleh 2 suara. Ya, bagus. Nomor urut 3 Ibnu Tia memperoleh 1 suara. Ya. Selanjutnya Selanjutnya ditetapkan siapa yang jadi pemenangnya. Coba lihat perolehan suara. ditetapkan siapa yang jadi Ketua kelas. menjadi ketua kelas adalah Andika Yudhistira. Andika itu. Suara di sini. Kemudian nanti karena kita masih bicara tentang proses pemilihan sebentar, saya berharap kepada anak didik sekalian, saya akan sebentar tampilkan kegiatan yang kita
laksanakan pada hari Selasa yang lalu, yaitu proses pemilihan ketua kelas. Saya berharap ini sebentar ketika kita menyaksikan videonya, disaksikan dengan seksama, disaksikan dengan sebaik-baiknya, kemudian nanti diperhatikan mana yang hal-hal yang kurang. Sebentar nanti setelah tayangan video kita akan melakukan evaluasi, saya akan berikan penguatan, kemudian nanti kita akan menyimpulkan secara bersama-sama apa yang kurang terkait dengan proses pemilihan ketua kelas. Kenapa itu dilakukan? Karena itu merupakan sebuah proses pembelajarannya kamu jadi panitia penyelenggara pemilihan. Mulai dari panitia yang paling kecil, kan panitia yang paling kecil kan itu pemilihan ketua kelas. Tapi saya bangga ke kamu sudah bisa tampil, sekalipun mungkin dalam masih banyak ada hal-hal yang mungkin perlu kita benahi. Olehnya sebentar, saya berharap kepada seluruh siswa sekalian bisa memperhatikan dengan saksama tampilan sebentar, supaya nanti kalau nanti pemilihan ketua kelas yang akan datang boleh dipraktekkan hal yang seperti itu. Paling kurang sudah sedikit ada yang lebih baik daripada yang kemarin. Bisa dipahami ini? Bisa. Demikian tadi kita sudah lihat tayangan video terkait dengan kegiatan pemilihan ketua kelas yang kita sudah laksanakan pada hari Selasa yang lalu. Sekarang setelah melihat itu, ada tidak kekurangannya? Ada tidak kekurangannya? Di mana letak kekurangan? Atau ada hal yang perlu kita perbaiki? Inilah yang nanti akan saya berikan sebuah penguatan atau bahan evaluasi kepada kita semua. Paling kurang itu ketika kita jadi petugas pelaksana atau kita melakukan pemilihan ketua kelas di hari-hari yang akan datang, ada kekurangan-kekurangan itu kita perlu lakukan perbaikan. Yang pertama, setelah saya melihat, kita sama-sama saksikan itu dalam tayangannya, ada yang bisa sampaikan satu kekurangan? Ya, di mana kekurangannya kira-kira? Sesuai yang kau lihat tadi, apa yang kurang? Kenapa? Tempat calon. Mungkin tempat calon ini mungkin tidak disiapkan. Harusnya memang itu tempat calon kita posisikan, mungkin dia didudukan bagus itu koreksi atau bahan evaluasinya Yayan tadi. Oh, memang harusnya itu kan setiap pemilihan calon itu harus ada tempat duduknya, tidak seperti itu. Memang itu bagus. Mudah-mudahan nanti ke depan ketika kita lakukan pemilihan ketua kelas, siapa yang nanti mencalonkan itu, kalau bisa dia mungkin pakai baju yang lain daripada teman-temannya. Mungkin kalau teman-temannya pakai baju batik, dia boleh pakai baju yang putih. Supaya nampak, oh ternyata ini yang dipilih. Kemudian kita beri ada tanda pengenalnya, calon ketua kelas nomor urut 1. Bagus dari saya. Yang lain apa kira-kira yang bisa dievaluasi? Apa? Oh, bagus. Cara menyampaikan kampanye mungkin itu masih kurang, karena memang kita maklumi karena memang ini hal yang baru. Jadi ke depan nanti kalau bisa dalam hal penyampaian kampanye itu dibuat catatannya,
dua catatan. Kalau saya terpilih jadi ketua kelas, saya akan melakukan 1, ini 2, mungkin mengajak teman-teman untuk melakukan pembersihan kelas. 2, menjaga keamanan dan ketertiban kelas, dan seterusnya. Kemudian yang lain juga seperti itu. Buat catatan-catatannya. Mungkin dari 1 tidak ada batasannya, mungkin terserah berapapun hal yang akan dilakukan setelah terpilih itu tidak ada batasannya. Boleh disampaikan. Karena itu tujuannya untuk lebih memotivasi teman-teman untuk memilih dia jadi ketua kelas. Yang lain apa lagi kira-kira? Kesiapan panitia. Kesiapan panitia memang kita maklumi karena kesiapan panitia harusnya itu panitia lebih maksimal dalam menyiapkan itu. Kotak suaranya harus ada. Kan tadi kita tidak gunakan kotak suara yang sebenarnya harusnya itu nanti ke depan itu kita buatkan kotak suara yang agak bagus. Kemudian kita tulis di kotak suara itu kotak suara untuk pemilihan ketua kelas 6 tahun 2022. Gitu toh. Jadi ke depan nanti akan kita lebih permantap lagi supaya lebih bagus, supaya lebih hebat dalam hal penampilan hal-hal yang seperti itu. Kemudian yang lain dikerjakan masing-masing. Nanti jawabannya itu dikumpul, ditulis nama, dikumpul di meja. Silakan untuk mengerjakan tugas ini. Dikerjakan, tidak usah tengok-tengok ke belakang. Karena sama masing-masing tugas di depannya. Iya. Suharni bisa menjawab semua pertanyaannya dengan benar, sudah masuk. Terkait dengan pemerintahan yang di Indonesia diminta 2 saja. Ini juga 2 ada 2. Kemudian asasnya 3 diminta 3, ada 3. Kemudian urutan proses ini 3, ini juga ada 3. Luar biasa. Mantap, Suharni. Nilainya 100. Suharni nilainya 100 karena dia bisa menjawab semua soal yang diberikan. Jadi saya sangat bangga. Terima kasih anak didik sekalian sudah mampu menjawab soal. Selanjutnya, sebelum saya mengakhiri kegiatan proses pembelajaran hari ini, saya berharap anak didik sekalian lebih motivasi lagi untuk belajar. Tingkatkan terus cara belajarnya. Jangan pantang menyerah. Jangan pantang menyerah. Boleh mudah menyerah. Ini soalnya sulit, saya tidak bisa. Usahakan bagaimana cara untuk bisa mendapatkan. Banyak cara untuk bisa mendapatkan informasi itu. Baik lewat Google, bertanya kepada guru lain, boleh. Tidak ada persoalan, tidak ada masalah. Baik anak didik sekalian, saya berharap ini semoga kegiatan yang kita laksanakan selama 3 hari, sekalipun kemarin tidak sempat kita laksanakan, bisa menjadi bahan kamu untuk lebih giat lagi belajar untuk mencari informasi-informasi yang masih kurang kita dapatkan pada hari ini. Selanjutnya, saya juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat bisa lagi melanjutkan kegiatan proses pembelajaran apa yang dilaksanakan di dalam mungkin sekitar bulan Desember akan dilaksanakan ujian semester 1, kemudian di tahun depan kita akan dilaksanakan ujian kelulusan. Apakah kamu bisa lulus atau tidak melalui kegiatan AMBK. Jadi kamu nanti ujian melalui pakai komputer yang kita sudah latihan beberapa waktu yang lalu. Demikian kegiatan proses pembelajaran. Lagi-lagi saya sampaikan, mudah-mudahan lebih termotivasi, lebih semangat untuk belajar. Untuk lebih hikmatnya kegiatan kita pada proses kegiatan hari ini, saya lagi akan mempercayakan kepada salah seorang siswa untuk memimpin doa terakhir dalam kegiatan proses pembelajaran kita selama 3 hari berturut-turut. Jangan siap baca doa. Ibnu Tidia, silakan membacakan doa ayat penutup. Nanti diajak teman-teman untuk lebih tertib, lebih hikmat dalam membaca doa.
saya berharap anak-anak sekalian lebih tingkatkan motivasi semangat belajarnya di hari-hari yang akan datang. Sekian, dan saya mohon maaf kalau mungkin ada hal yang kurang berkenaan. Saya akhiri kegiatan kita mulai dari kegiatan pertama, kedua, dan ketiga hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.